Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nitali. Aku mahasiswa di Hubungan Internasional Universitas Pajajaran. Aku angkatan 2017. Alasan aku pengen masuk HI sebenarnya berawal dari SMP ya. Aku tuh dulu SMP punya cita-cita kalau mau kerja yang harus keliling dunia kayak gitu. Dan waktu melakukan riset-riset ala-ala anak SMP gitu ya. Jadi ketemulah jurusan HI ini, dan salah satu profesi yang bisa diambil sama anak HI kan diplomat. Jadi diplomat kayak gitu. Aku pengen jadi diplomat. Berawal dari sesuatu yang kecil seperti itu, akhirnya benar-benar kejadian gitu. Aku benar-benar masuk HI dan sedang berkuliah sekarang. Alasan aku milih kampus di Universitas Pajajaran, karena aku tuh dulu lahir dan besar di kota aku tinggal dan gak pernah keluar kemana-mana gitu. Jadi aku pengen banget untuk ngerasain gimana aku tinggal di lingkungan lain, keluar dari comfort zone aku, yaitu aku akhirnya ngerantau keluar kota kayak gitu. Jadi aku lebih pengen bisa mandiri lah istilahnya, terus mengembangkan diri dan bagaimana sih survive gitu di tanah orang kayak gitu. Apa aja yang dipelajari di HI? Kalau misalnya mau jawaban formal, jadi kita mempelajari interaksi antar aktor di sini aktor non negara dan aktor non negara di dunia internasional. Selain itu, karena HI itu ilmu generalis, jadi kita mempelajari banyak hal secara bersamaan gitu. Selain mempelajari politik, ekonomi, sosial, budaya dan bahasa, kita juga belajar tentang gender, kita belajar tentang hukum, kita belajar tentang sejarah, tentang lingkungan, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Enggak kok, tapi kalau misalnya kamu emang udah bisa dan lumayan fluent gitu kan di bahasa Inggris, kamu akan sangat terbantu karena kebanyakan sumber-sumber bahan kita buat belajar itu dalam bahasa Inggris. Karena di bahasa Indonesia buku-buku tentang HI ini masih dikit lah, jadi mau nggak mau kita harus belajar lewat buku-buku berbahasa Inggris. Dan kalau misalnya pun kamu nggak begitu jago gitu kan, kamu selalu bisa diskusi dengan teman, kamu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dan kamu juga bisa disambi sama les gitu kan, kamu sambil les sambil kuliah, itu udah bisa membantu sih. Anak IPA mau masuk HI bisa banget. Banyak dari teman-teman aku yang dari SMA-nya dia IPA, kemudian dia masuk HI sekarang. Semua ini tergantung dengan kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian anak-anak IPA nih, terus kalian mau masuk jurusan HI, itu berarti kalian harus lintas jurusan dan kalian harus menempuh SBMPTN kayak gitu. Itu harus dipersiapkan dengan baik sih, karena kalian juga harus mengejar materi-materi IPS kayak gitu. Yang harus dipersiapkan buat kalian yang mau masuk HI. Nah, karena aku dulu masuk lewat SNMPTN, jadi aku mau sharing ya. Dulu itu aku kelas 10 sampai kelas 12 harus maintain nilai rapot. Gak boleh ada yang turun, kalaupun turun jangan banyak banget gitu. Kemudian usahakan terus naik grafiknya atau rata-ratanya. Dan buat kalian yang masuknya lewat SBMPTN atau mandiri kayak gitu, kalian harus persiapkan benar-benar belajarnya gitu kan, karena kalian bersaing dengan seluruh teman-teman kalian di Indonesia gitu. Itu akan jadi perjuangan yang berat buat kalian, jadi persiapkan dengan sebaik mungkin. Terus untuk semuanya latihlah membaca
Dan siapin juga skill bahasa Inggris kalian, karena itu akan sangat membantu kalian di perkuliahan nanti. Untuk biaya hidup sendiri sebenarnya tergantung kalian dapat UKT berapa gitu kan. Tapi karena Unpad itu dia PTN, jadi UKT-nya hampir sama lah kayak PTN-PTN lainnya. Cuma masalahnya di sini adalah gaya hidup kalian juga nanti berpengaruh banget sama spending kalian sehari-harinya. Jadi itu patut dipertimbangkan sih. Cuma kalau misalnya berapa, ya nggak jauh-jauh lah dari misalnya dari spendingnya kalau kalian misalnya di Jabodetabek kayak gitu. Untuk prospek kerja buat anak-anak HI, pasti utamanya pada pengen ke Kementerian Luar Negeri kan, yaitu jadi diplomat dan duta besar. Cuma selain itu, anak HI bisa banget kok masuk di mana aja, karena mengingat tadi HI itu generalis gitu, kita mempelajari banyak hal. Kita bisa menempati posisi kayak peneliti di think tank, kemudian kita bisa jadi penulis, kita bisa jadi jurnalis, wartawan, politisi, terus konsultan, international officer, kita juga bisa kerja di MNC, multinational company atau corporation gitu. Kemudian kita juga bisa jadi government relation kayak gitu, government relation officer. Dosen-dosen itu kayak gimana? Jadi gini sih, aku mau bantu kalian buat membayangkan gitu. Jadi dosen-dosen itu berbeda ya dengan guru kalian di SMA. Jadi aku sendiri pribadi ngerasa kalau misalnya kita diajar dosen itu, kita lebih banyak dilepas di sini artian kita lebih banyak harus mengeksplor diri sendiri gitu kan. Jadi dosen tugasnya hanya memberikan materi dan memberikan penjelasan dasar. Lalu kalau misalnya ada pertanyaan ya dosen akan menjawab gitu kan terkait hal itu. Setelah kita berhasil mengeksplor lewat bacaan-bacaan dan tugas-tugas kayak gitu sih. Dan jangan takut, karena dosen juga sama aja seperti kita. Dosen punya cara mengajar mereka sendiri-sendiri. Jadi diikuti aja dengan baik. Jujur, motivasi aku buat masuk HI itu salah satunya adalah karena aku nggak suka matematika, aku nggak suka hitungan. Jadi di HI itu aku dengar nggak ada hitungan. Jadi aku sangat tertarik gitu kan masuk ke situ. Selain itu, kalaupun ada hitungan mungkin di statistika sosial dan kuantitatif itu ya, tapi itu pakai software juga sih, pakai software di laptop. Jadi nggak perlu khawatir kok, nggak ngitung manual. Banyak hafalannya atau enggak? Kalau menurut aku enggak, tapi lebih ke ini sih, lebih ke kemampuan kalian dalam memahami sesuatu, konsep-konsep kayak gitu. Itu banyak banget di HI, jadi mau nggak mau emang harus dipelajari. Dan sekali kalian paham gitu, aku rasa itu bakal membekas gitu buat di ingatan kalian. Terus harus banyak-banyak baca juga sih selain itu. Buat kalian yang pengen masuk jurusan HI, yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kalian pengennya jalur undangan gitu, tapi ini nggak bisa diandalkan sepenuhnya ya, kalian tetap harus persiapan. Itu nilai rapot. Kalau misalnya kalian mau SNMPTN ya, pertahanin jangan sampai turun atau ya jangan sampai jatuh banget kayak gitu, dan usahakan terus naik grafiknya atau nilai rata-ratanya. Kemudian kalau misalnya buat kalian yang SBM dan yang SNMPTN juga ya, jangan
begitu mengandalkan SNMPTN aja karena kita nggak tahu gimana. Itu kalian bisa les kalau misalnya kalian yang mau gitu kan, dan emang pengen banget gitu bisa les, karena menurut aku les itu bisa membantu kalian lebih terarah aja belajarnya. Dan kayaknya banyak banget bimbel-bimbel atau les-lesan di luar sana yang mereka update gitu tentang info-info SBMPTN. Tapi buat kalian yang nggak mau join bimbel, it's okay, kalian bisa belajar sendiri juga kok. Dan persiapkan bahasa Inggrisnya ya, sama kalian harus rajin-rajin baca, latihlah kemampuan baca kalian dari sekarang. Selain itu mungkin kalian juga bisa mempersiapkan hal-hal kayak simple ya, kayak kalian rajin baca-baca website berita, karena anak HI dituntut harus update tentang situasi terkini di dunia internasional ataupun regional ataupun negara kita sendiri. Suka dukanya masuk jurusan HI, mulai dari sukanya dulu ya. Kalau sukanya itu, HI itu sesuai dengan ekspektasi aku. Ini dalam hal apa yang dipelajarin gitu. Jadi aku ngerasa seneng dan ngerasa enjoy selama proses pembelajarannya. Terus yang kedua, aku senang aja karena aku bisa ikut berbagai organisasi dan kepanitiaan. Itu menurut aku penting sih, harus balance juga antara akademik dan di non akademik. Jadi ya itu pretty much soft skill lah ya buat persiapan kita di dunia kerja nanti. Terus aku juga senang karena aku ketemu dari teman-teman dari daerah lain, jadi nggak monoton, nggak itu aja teman aku. Kalau dukanya aku harus bilang sih kalau HI itu banyak banget tugasnya. Pasti tiap minggu ada review, ada esai, ada paper, tugas video, lalala, banyak lah pokoknya. Tapi jurusan kuliah mana sih yang nggak ada tugas? Itu kan juga buat nilai kalian juga gitu. Itu juga buat diri kalian sendiri. Jadi jangan khawatir lah. Pinter-pinter kalian aja bagi waktu. Pinter-pinter kalian ngebalance antara kehidupan kalian, kehidupan sosial kalian, dan kehidupan akademik kalian. Terus yang gak aku suka karena jauh, I know, karena awalnya emang putusan aku buat ngerantau, tapi setelah ngejalanin emang homesick itu pasti ada gitu. Itu sih paling yang jadi gak aku suka karena kuliah jauh. Segitu dulu ya teman-teman. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube Seputar Kuliah. Kalian juga bisa kepoin review jurusan-jurusan lain di akun ini. Terus kalau misalnya kalian masih penasaran sama jurusan HI atau pertanyaan kalian belum sepenuhnya terjawab, kalian bisa banget DM di Instagram aku @nitalilu. Sekian ya teman-teman. Good luck. Dadah.